Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Tibean. Ya, semoga kita dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling penting semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini masih dengan Bapak Ustadz Husain Rahim. Terkadang kita mendapatkan sesuatu, kita ucapkan alhamdulillah, ya, itu bukti syukur kita. Tetapi terkadang nikmat itu banyak orang yang menganggap ketika mendapatkan sesuatu dan ketika dia dalam keadaan sehat, terkadang itu ya kita lupa dengan nikmat itu. Nah, jadi topik kita pada hari ini yaitu pentingnya kita bersyukur atau pentingnya syukur nikmat. Nah, oleh karena itu saya hadirkan di studio ini, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, seorang ustadz ya. Dan kita langsung mendengarkan seperti apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tibian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Jadi, Pak, tentang bersyukur ini kan sering kali kita mendengar ya ayat firman Allah Subhanahu wa taala itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Kalau bersyukur insyaallah Allah akan tambah itu nikmat. Tapi kalau kufur terhadap nikmat, maka azab itu sangat pedih. Kadang-kadang azab ini, kalau mendengar kata azab itu, saya secara pribadi tuh secara manusiawi, azab itu kan Siksa. Nanti setelah mati ya, di akhirat. Ya, ya. Belakangan, tapi ya sekarang ini dulu masalahnya kadang-kadang biasa itu secara manusia tidak mempan diancam dengan azab. Ya. Buktinya apa? Sekarang buktinya saya ini lagi kesusahan kan, lagi menginginkan ini dan ini, sehingga kadang-kadang bayangannya seperti itu, sehingga kadang ayat ini juga masih terabaikan ketika dikasih ancaman ini. Ya, ada yang menerima, ya, karena ini harus diterima dengan iman ya Pak Ustadz. Iya, harus diterima dengan iman. Tapi kadang, dan sebenarnya faktanya azab itu sebenarnya ketika dia menolak itu. Iya, iya. Itu sudah bagian dari azab. Maksudnya azab itu bisa saja siksa. Allah itu menyiksa kita kalau di dunia itu dengan rasa ketidakpuasan. Kan kalau diberi sesuatu tidak bersyukur, itu karena dia tidak pernah merasa puas apa yang dia miliki. Ada ambisi-ambisi yang lain. Dikasih satu mobil, mau mobil merek yang lain. Jadi itu. Jadi kadang-kadang azab itu bisa berupa disiksa oleh rasa ketidakpuasan. Dari rasa, kadang-kadang ketika orang memiliki sesuatu itu dia kan sudah puas, tapi ketika dia sudah puas dia pasti ingin pindah ke yang lain. Itu kadang-kadang yang tidak bikin tenang Pak ya. Ya itu nah sebenarnya kalau tentang bersyukur juga itu kan tidak dilihat, makanya kan tidak dilihat dari banyak ya kuantitas. Yeah. Banyak ataupun sedikit, tetapi bagaimana menikmati itu. Jadi dia syukur itu dia termasuk juga ada qanaah di situ. Ya, jadi merasa cukup dengan yang ada. Dengan yang ada. Jadi itu sebenarnya tidak bisa dipisah. Ya, apalagi kalau di bulan Ramadan itu kan bulan untuk fokus ibadah, ternyata membuka peluang semua keinginan-keinginan itu ada. Itu sebenarnya ujian di bulan Ramadan itu dari segi kuliner, makanan, pakaian, fashion dan sebagainya, properti itu hal yang menggoda di bulan Ramadan. Dan sebenarnya itu sifatnya manusiawi Pak. Jadi sebenarnya manusia itu punya naluri. Kalau Al-Imam Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, kan ada 3 gorizah naluri. Salah satunya gorizatul baqa, naluri eksistensi diri. Jadi naluri bersaing itu ada dalam diri setiap manusia. Naluri bersaing, karena manusia itu punya naluri sifat bersaing, dia tidak pernah puas apa yang dia miliki kalau masih ada yang lebih dari dia. Iya, iya, iya. Jadi
bersaing ya, terhadap segala hal. Jadi rasa tidak bersyukur itu karena tidak puas. Rasa tidak puas itu karena lahir dari naluri bersaing itu sendiri, naluri berambisi. Maka perlombaan itu akan terus ada. Nah, sebenarnya kalau sisi positifnya, naluri rasa ketidakpuasan itu berhubungan dengan rasa untuk bersaing ya. Ya, karena melihat gengsi, yang di kiri kanan depan belakang atas bawah, mungkin seperti itu ya. Naluri gengsi, naluri gengsi itu ada positif ada negatif karena memang Allah ciptakan fitrah. Tapi sebenarnya gengsi yang benar itu adalah ketika misalnya puasanya full, kita harus gengsi. Ya, ini yang harus kita bersaing dengan hal-hal seperti itu. Termasuk juga sudah tilawahnya 30 juz full, itu persaingan itu, dan rasa ketidakpuasan itu adalah naluri itulah Gharzatul Baqo itu. Dan kalau kita tempatkan ke yang lain, ke dunia itu itu bisa merugikan kita, jadi azab. Tapi kalau kita pindahkan rasa tidak puas dengan amal itu, orang merasa amal orang sedikit. Jadi sebenarnya harus ada keseimbangan situ, Pak. Jadi bersyukur itu bisa kita latih dengan merasa cukup. Kemudian kita dengan memahami hakikat naluri bawaan manusia. Jadi sebenarnya manusia itu punya potensi untuk tidak bersyukur. Nah, jadi potensi naluri ini yang kemudian dialihkan ke yang lain. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Oke penonton, jadi seperti itu penjelasan Pak Ustadz tentang pentingnya kita mensyukuri nikmat. Jadi nikmat itu tidak harus dalam bentuk sesuatu yang kita dapatkan, tapi sebenarnya kita sehat pun itu adalah nikmat. Jadi ketika kita sakit, ketika kita sehat, kita bernafas dengan bebas. Bayangkan penonton, jika Anda tidak mensyukuri nafas Anda itu, satu kali tarikan nafas kalau kita hitung secara finansial, kalau Allah memintakan kita 1/1000 rupiah, satu kali tarikan nafas, Anda pasti tidak mampu. Kemudian sakit. Ketika kita sakit atau kondisi kesehatan kita lagi menurun, apakah ini juga kita tidak mensyukurinya? Kita tetap harus mensyukuri. Karena apa? Ketika ada kekurangan di diri kita, misalnya kita lagi sakit, orang lain mungkin lebih sakit dari kita, ya. Tetapi sesungguhnya sakit juga pun perlu kita syukuri karena itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Oke penonton, demikian pertemuan saya dengan Pak Ustadz ya, dalam rangka pentingnya mensyukuri nikmat. Oke, terima kasih atas kesempatan Anda telah menonton video ini, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami berdua dengan Pak Ustadz, mohon dimaafkan. Dan jika menurut Anda video-video ini baik untuk kita semua, silakan Anda bagikan kepada orang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama dengan kita dapatkan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.